Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Indriani dari kelas reguler A PSIK 2021 dengan NIM 04021282126043. Baik, di sini saya akan mempraktikumkan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia atau PKMB, yaitu praktikum edukasi tentang berpakaian, mandi, dan perawatan kaki. Baik, berikut ini video edukasinya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari perawatan diri berpakaian, yaitu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan berpakaian dan berhias. Di dalam definisi ini terdapat tindakan, yaitu observasi. Yang pertama, identifikasi usia dan budaya dalam membantu berpakaian atau berhias. Kemudian ada terapetik. Di dalam terapetik ini terdapat sediakan pakaian pada tempat yang mudah dijangkau. Kemudian sediakan pakaian pribadi sesuai kebutuhan. Dan dilanjutkan fasilitasi mengenakan pakaian jika perlu. Kemudian fasilitasi berhias, misalnya menyisir rambut, merapikan kumis atau jenggot. Kemudian jaga privasi selama berpakaian. Selanjutnya yaitu tawarkan untuk laundry jika perlu. Dan yang terakhir yaitu berikan pujian terhadap kemampuan berpakaian secara mandiri. Oke, untuk yang selanjutnya edukasi. Di dalam edukasinya ini terdapat informasi pakaian yang disediakan untuk dipilih jika perlu, dan ajarkan mengenakan pakaian jika perlu. Baik, mungkin itu saja penjelasannya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mandi. Definisi mandi yaitu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. Tindakan yang dilakukan yang pertama yaitu observasi, yaitu identifikasi usia dan budaya dalam membantu kebersihan diri. Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan. Monitor kebersihan tubuh, misalnya rambut, mulut, kulit, kuku. Terus yaitu monitor integritas kulit. Yang kedua yaitu terapetik. Yang pertama yaitu adanya sediakan peralatan mandi, misalnya sabun, sikat gigi, sampo, pelembab kulit, dan lainnya. Lanjut, yaitu sediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan. Kemudian yaitu memfasilitasi mandi sesuai kebutuhan. Dan lanjut, pertahankan kebiasaan kebersihan diri. Kemudian berikan bantuan sesuai tingkat kemandirian. Oke, untuk yang ketiga yaitu edukasi. Yang edukasi yaitu jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan. Kemudian ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien jika perlu. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang edukasi perawatan kaki. Yang termasuk dalam edukasi ini terdapat definisi. Definisi yaitu mengajarkan pencegahan luka dan perawatan kaki. Dan selanjutnya terdapat tindakan. Yang di dalam tindakan itu terdapat observasi. Yang pertama itu identifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan perawatan kaki. Selanjutnya ada terapetik. Terapetik itu memberikan brosur informasi tingkat risiko cedera dan perawatan kaki. Selanjutnya yaitu fasilitasi pembuatan rencana penilaian dan perawatan kaki harian. Kemudian berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, untuk yang selanjutnya ada edukasi. Di dalam edukasi ini terdapat yang pertama jelaskan faktor risiko luka pada kaki. Misalnya panas, dingin, menipis, kapalan.
Yang kedua yaitu jelaskan hubungan antara neuropati cedera dan penyakit vaskuler dan risiko ulserasi dan amputasi ekstremitas bawah. Yang ketiga yaitu ajarkan pemeriksaan seluruh bagian kaki setiap hari. Misalnya luka, kemerahan, bengkak, hangat, kering, dan maserasi. Yang keempat yaitu ajarkan memotong dan mengikir kuku secara lurus. Anjurkan mencuci kaki setiap hari dengan menggunakan air hangat dan sabun ringan. Yang kelima yaitu anjurkan mengeringkan secara menyeluruh setelah mencuci kaki, terutama di antara jari kaki. Untuk yang keenam yaitu anjurkan menghubungi tenaga profesional kesehatan jika ada luka, infeksi, atau jamur. Untuk yang ketujuh, anjurkan memakai sepatu bertumit rendah dan sesuai bentuk kaki. Yang ke-8, anjurkan memakai kaos kaki yang berbahan menyerap keringat. Oke, untuk yang terakhir yaitu anjurkan memeriksa sepatu bagian dalam sebelum dikenakan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari ketiga edukasi perawatan diri. Yang pertama tadi ada berpakaian, ada yang kedua itu mandi, dan yang terakhir ini ada perawatan kaki. Oke, berikut yaitu video dari edukasinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nurse. Baik Ibu, sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya perawat Adelia yang bertugas pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, benar dengan Ibu Ririn? Nurse, benar, Nurse. Oke, nama kepanjangan Ibu siapa? Ririn Riza Fadila, Nurse. Oke, untuk tanggal lahir, tempat tanggal lahir Ibu di mana? Jambi, 14 Januari 2003, Nurse. Oke, berarti baru mau masuk 19 tahun ya? Iya. Oke, berarti saya panggil Mbak ya? Iya. Oke, Mbak. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi tentang perawatan diri. Yang pertama yaitu berpakaian, mandi, dan perawatan kaki. Langsung saja kita mulai ya. Ya, Nurse. Oke, sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya, Mbak. Ya, Nurse. Oke. Oke, saya sudah mencuci tangan. Langsung saja kita mulai. Untuk edukasi yang pertama yaitu tentang berpakaian. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari berpakaian itu, yaitu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan berpakaian dan bersih, berhias atau berdandan. Tujuan dari berpakaian ini yaitu untuk menjaga kebersihan diri, merasa nyaman, dan terlindungi dari sinar matahari, dan enak dipandang oleh orang. Oke, sebelumnya Ibu ada yang ingin Mbak ada yang ingin tanyakan? Enggak, Nurse. Oke, kita lanjut ya. Oke, berpakaian itu merupakan segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun untuk memperindah penampilan tubuh. Dengan cara memakai busana, penyebaran penyakit juga dapat timbul dari pakaian. Jadi sebagusnya kita rutin untuk mengganti pakaian jika kita sesudah dari luar, atau jika kita merasanya kurang nyaman dari pakaian yang kita kenakan yang sudah kotor atau kurang bersih. Untuk menjaga kebersihan diri ya Ibu, ya Mbak. Iya, Nurse. Jadi kita harus itu menggantinya kalau kita tidak nyaman lagi.
Tujuan dari berpakaian ini juga untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari dan menjaga dari bakteri, kuman-kuman. Berpakaian juga memiliki tata cara yang tergantung dengan situasi yang penting. Berpakaianlah bersih dan rapi. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya ya Mbak. Untuk Mbaknya berpakaiannya dipakaikan atau berpakaian sendiri? Sendiri, nurse. Oke, sendiri ya, bagus. Untuk mencuci pakaiannya Mbak menggunakan tangan atau mesin cuci? Mesin cuci, nurse. Oke, lebih praktis ya mesin cuci. Oke, untuk dijemurnya langsung ke sinar matahari atau di ruang-ruangan tertutup? Sinar matahari, nurse. Oke, bagus di sinar matahari ya Mbak. Itu lebih baik ke sinar matahari agar cepat kering dan tidak mudah dan tidak lembab kan. Untuk terhindar dari penyakit juga Mbak harus menjemurnya langsung ke sinar matahari, karena jika pakaian kita lembab dan masih basah itu kan nanti menyebabkan penyakit. Nanti kita kena penyakit kulit, nanti pakaiannya berbau kan nggak enak gitu. Jadi saya sarankan untuk memakai pakaian yang kering, yang bersih ya Mbak. Ya, nurse. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak Mbak? Enggak, nurse. Ya tidak ada ya. Mungkin itu saja edukasi berpakaian dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya Mbak. Enggak. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke tahapan yang kedua, yaitu menjelaskan tentang edukasi mandi. Mandi merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia. Mandi dilakukan agar badan kita menjadi lebih bersih dan segar. Untuk mandi itu biasanya kan kita lakukan 2 kali sehari. Untuk Mbak sendiri mandinya 2 kali sehari atau bagaimana? 2 kali sehari, nurse. Oke, bagus, itu 2 kali sehari. Untuk alat-alat yang digunakan mandi situ, yang bagusnya itu menggunakan sabun, sampo, dan untuk alat yang kebersihan perawatan diri untuk mandi itu harus kita gunakan. Manfaat dari mandi itu yaitu membuat tubuh kita tetap bersih, bebas dari kuman dan tidak bau ya Mbak. Oke, untuk mandi itu beberapa cara agar lebih bersih dan benar. Yang pertama, kita menggunakan suhu air yang ideal, seperti berendam atau mengguyur badan dengan air panas maupun dingin. Untuk ukuran airnya itu sedang, tidak panas dan tidak pun dingin. Jadi normal untuk ukuran airnya. Yang kedua itu pilih jenis sabun yang tepat. Pilihlah jenis sabun yang benar akan berdampak dengan kesehatan pada kulit. Yang pastinya cocok untuk kulit Mbak yang tidak membuat iritasi kan. Untuk yang ketiga, saat mandi, cara yang benar adalah membasahi bagian tubuh atas terlebih dahulu. Membasahi kepala terlebih dahulu. Terus yang keempatnya, kita hindari keramas terlalu sering, karena jika keramas terlalu sering dapat membuat rambut cenderung kering dan dapat menghilangkan minyak alami yang terdapat dalam tubuh, yang terdapat dalam rambut dan di kulit kepala. Untuk yang kelima itu menggosokkan handuk terlalu kasar, karena kulit bisa mengakibatkan iritasi. Berarti untuk kita mengeringkan rambut itu jangan terlalu
gosok-gosokan ya Mbak, nanti kulit kita iritasi. Untuk yang kelima tadi sudah, yaitu menggosokkan handuk tadi, yaitu kekeringan atau gatal. Mandi juga memiliki manfaat seperti yang pertama tadi, membuat kulit kita sehat ditandai dengan warna yang merata, tekstur yang lembut, terhidrasi dengan baik. Dengan kondisi yang sehat, imunitas kulit yang dimiliki semakin optimal. Manfaat lainnya juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan risiko stres dan depresi, serta menurunkan risiko penyakit jantung. Baik Ibu, baik Mbak, mungkin itu saja edukasi tentang mandi kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Enggak, Nas. Oke, semoga bisa dipahami ya Mbak untuk edukasi ini. Nas. Oke Mbak, kita lanjut ke yang perawatan edukasi yang ketiga ya, yaitu perawatan kaki. Perawatan kaki ini yaitu merawat kaki untuk keperluan relaksasi, kebersihan dan kesehatan kulit kaki. Sebelumnya Mbak pernah perawatan kaki nggak? Kayak di spa gitu, atau perawatan sendiri di rumah? Tidak pernah. Oke, tidak pernah ya. Oke, saya akan menjelaskan. Kesehatan pada kaki itu penting bagi kita untuk dijaga, karena kaki diperlukan untuk menopang tubuh ketika berdiri atau berjalan. Penerapan perawatan kaki perlu agar kesehatan pada kaki tetap terjaga. Perawatan kaki juga merupakan suatu upaya dalam pencegahan terjadinya komplikasi kronik, atau bisa diartikan juga dengan upaya pencegahan primer pada pengelolaan kaki yang bertujuan untuk mencegah terjadinya luka. Tujuan dari perawatan kaki yaitu melembabkan, menenangkan otot, mengatasi tumit pecah-pecah, dan mencegah infeksi. Itu yaitu pentingnya perawatan kaki. Untuk perawatan kaki itu supaya kaki kita tetap sehat dan tidak luka, yaitu untuk Mbak dalam membeli sepatu atau sendal itu jangan yang terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil itu kan bisa membuat kaki kita sakit kan, kadang tumitnya rusak, pecah kan, luka kadang. Dan untuk kita dalam memakai sepatu atau sendal itu kita periksa dulu, mungkin nanti ada kayak bakteri atau kotor kan, nanti membuat itu kaki kita nanti kotor kan, tidak sehat kan karena ada bakterinya. Adapun beberapa cara untuk merawat kaki yaitu yang pertama, kita membersihkan kaki secara rutin. Kita membersihkan kaki dan sela-sela jari-jari kaki menggunakan sabun dan air hangat setiap habis beraktivitas. Setelah itu, keringkan memakai handuk secara lembut. Yang kedua, jangan merendam kaki dengan air yang panas. Untuk yang ketiga, mengoleskan pelembab jika kulit kaki terasa kering atau pecah-pecah. Dan yang keempat, memotong kuku secara berkala. Saat memotong kuku kaki, jangan terlalu pendek atau terlalu dekat dengan lengkung kuku. Oke, sebelumnya apakah saya boleh Pak memeriksa kakinya? Oke, sepertinya kaki Mbak agak sedikit kering ya. Untuk itu saya sarankan untuk memakai pelembab ini ya Pak, untuk supaya kakinya lembab kan,
dan sehat. Oke, untuk ini saya berikan kepada Mbak ya. Oke, mungkin itu saja edukasi perawatan kaki pada hari ini. Untuk itu ada pertanyaan tidak, Mbak? Tidak. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk edukasi ini. Baik, mungkin itu saja edukasi yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama tadi cara berpakaian, yang kedua mandi, dan yang terakhir ini perawatan kaki. Semoga bermanfaat untuk Mbaknya, semoga dan dimengerti ya Mbak. Oke, mungkin itu saja. Saya permisi ya Mbak. Iya, Nas. Oke, terima kasih.